yang bersangkutan adalah memang public figure, ya. Kita ketahui bersama, waktu kejadian sekitar Jumat kemarin 4 September sekitar pukul 16.00 di salah satu restoran 1,2 juta dia beli satu klip, ya, beratnya 0,78 gram sabu-sabu, beratnya 0,78 gram sabu-sabu. Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah satu klip sabu-sabu seberat 0,78 gram. Pada saat penangkapan ditemukan di dalam tasnya ada sabu-sabu satu klip. Kemudian kita lakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cirende, Tangerang Selatan. Di dalam rumahnya yang kita temukan adalah bom, alat hisap, dan juga korek api yang biasa digunakan. Modusnya yang bersangkutan inisial RA ini membeli dan menggunakan sabu-sabu. Hasil tes urin positif, ya, positif amfetamin, positif amfetamin. Hasil pemeriksaan memang mengakui bahwa dia menggunakan sabu ini sekitar 4 bulan semasa pandemi COVID-19 ini, yang memang sering di rumah saja, ya. Ini pengakuannya. Pasal yang dipersangkakan terhadap yang bersangkutan di pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman adalah paling singkat 4 tahun dan paling lama adalah 12 tahun penjara. Dengan ancaman adalah paling singkat 4 tahun dan paling lama adalah 12 tahun penjara. Izinkan saya, Reza Artamevia, pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya Zahwa dan Alia, kepada orang tua saya Musya atau Omi dan Papat atau Abi, kepada adik-adik saya, keluarga besar saya, guru-guru saya, para sahabat dan kerabat, dan pastinya untuk semua pihak yang sudah selalu mendukung dan membantu perjalanan karir menyanyi saya. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Semoga hal ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya. Mohon doanya. Sekali lagi saya berterima kasih juga kepada pihak kepolisian, khususnya Resi Narkoba Subdit 3 Polda Metro Jaya yang sudah profesional selama saya di sini, dan mohon maaf lahir batin dari saya untuk semua pihak. Mohon maaf lahir batin dari saya untuk semua pihak. Alasan seseorang mengkonsumsi sesuatu atau narkoba itu bisa beragam. Banyak sekali orang yang tidak menyadari masalahnya sehingga menempatkan masalah itu pada orang lain, pada lingkungan. Usia sebenarnya gini, kalau kita melihat usia kronologis, ya, umur gitu, sesungguhnya itu akan berjalan sesuai dengan tingkat kematangan juga gitu. Namun tidak selamanya orang yang matang usianya, umurnya atau berumur akan matang juga tingkat emosinya, tingkat mentalnya, sehingga memilih cara-cara yang menurutnya nyaman, cara-cara impulsif, cara-cara yang instan, cara-cara yang membuat orang enak, nyaman, tenang sedetik gitu ya, sebentar saja, seakan-akan masalahnya hilang, stresnya hilang, namun itu hanya pengabaian untuk sementara waktu. Kalau menurut saya untuk pengkonsumsi narkoba itu tidak menjamin bahwa kalau konsumsi narkoba pasti badannya kurus atau pasti badannya gemuk, nggak jaminan juga sih. Tergantung kebiasaan, dosis yang dikonsumsi, dan jenis narkoba yang dikonsumsi apa. Karena ada beberapa jenis narkoba memang setiap narkoba itu punya khasnya masing-masing. Ada yang memang meningkatkan aktivitas sehingga tidak mau diam, gelisah dan lain-lain. Nah, itu bisa menyebabkan pasien menjadi lebih kurus, tidak nafsu makan dan lain-lain, itu bisa. Gak sesuatu hal yang bisa untuk orang lain juga. Tolong dilihat, memang salah kalau saya membuat donasi. Yang salah adalah ketika saya membuat donasi dan itu untuk diri saya, itu salah. Ya disinilah kita harusnya bisa membedakan satu hal yang positif dan hal yang negatif. Ini adalah bukan untuk memperkeruh suasana, bukan. Maksud tujuan saya adalah meluruskan berita yang ada. Jadi saya sama sekali tidak pernah melarang
ya menggunakan satu kata itu, tidak. Jadi kami bersepakat ya untuk ini bagaimana melakukan edukasi, gunakanlah bahasa yang baik dan santun, ajarkan kepada anak-anak berbahasa baik dan santun. Saya nggak tahu, memang saya pernah ketemu satu kali itu bulan Mei 2019, jauh sebelum Aurel pacaran. Saya nggak ketemu ya, jadi papasan di belakang panggung. Jadi memang saya belum kenal, saya belum tahu karakternya, saya tidak mengenal sosoknya. Jadi berita-berita yang ada di luaran itu mungkin berlebihan jadinya. Nah kalau itu aku belum kenal, tapi aku pernah ketemu di satu acara sama Mimi Kade. Dan waktu itu tapi belum deket kayak sekarang ya. Tapi waktu itu kita ngobrol, Mimi Kade juga selfie sama aku bareng gitu, lucu deh. Sejauh ini memang belum ada ucapan atau perkataan secara lisan yang disampaikan secara verbal dari putri saya ke saya. Jadi ya otomatis memang saya belum tahu apa-apa, belum dilibatkan dan melibatkan sejauh apa-apa karena memang saya tidak tahu sudah sejauh mana apa yang sudah disampaikan, diperbincangkan. Selayaknya akan terjadi kalau memang semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Itu harus berjalan sedemikian rupa supaya perjalanan Aurel nanti Aurel bisa mendapatkan semua ya lancar dengan baik, berkah, didoakan oleh ibunya sendiri, didoakan dijaga dengan baik oleh Asanti, ya kita lah yang sekarang bareng sama Aurel. Dia bisa baik dengan keluarganya, ibunya dengan baik, ya dengan suaminya Asanti, dengan adik-adiknya di situ. Harapannya nanti begitulah, tapi biarkan itu proses berjalan alami dengan baik. Oh seneng banget sampai gemeteran, aku tuh sampai gemeteran banget, pasti kayak masih nggak percaya, bener-bener aku nggak, ya pastilah kita berhusnuzon sama Allah ya, cuman tetap namanya manusia gitu, ada cemasnya, ada kayak pikirannya, berhasil nggak ya gitu, pasti ada kayak gitu. Cepet pas dapat hasilnya, wah dari itu nggak bisa dibayar dengan apapun, masya Allah. Kalau program gini kan harus serius kan, kayak kemarin tuh jalannya harus serius, dari kalau niatnya kita bulat, jalan ini juga serius gitu. Kalau waktu itu kan aku kayak ngejalanin, aduh males bolak-balik ke rumah sakit, terus aduh males gitu, harus makan yang sehat apa segala macam kayak gitu, belum semangatnya tuh belum ada. Sebenarnya lebih ke situ sih, sama ya itu tadi ya, senengnya kan kita traveling kan, jadi kayak ngerasa kalau pas lagi program nih gue bener-bener kekurung nih, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Udah mempersiapkan sih, kayak ya sekarang kayak dia sangat menikmati waktu ini ya, dengan kayak yang aku mau susu, yang aku mau ini masya Allah sih, siaga banget, masya Allah. Yang aku mau ini di malam-malam nih baru nyampe tempat tidur, set yang nah ini maksudnya itu kan asal muasal siaga untuk anak juga kan gitu. Kalau akunya malas dari sekarang, nanti kalau anak butuh apa-apa juga jadi malas. Pertahankan ya. Perjuangannya dia itu sangat cukup kasihan juga gitu, lama karena dulu dia kan pernah ikut program juga, tapi bukan bayi tabung, program exam ya kalau nggak salah itu. Nah tapi ya kan gagal gitu. Kalau Irwansa itu orangnya tuh sabar. Itu yang masya Allah tuh dia sabar gitu. Terus kalau Zaskia minta yang obatnya ketinggalan di ruang tengah, dia ambil itu, terus dia bukain obatnya, minumlah, diminumin gitu. Jadi masya Allah sih kalau saya lihat, terus makan juga disuapin apa yang Zaskia minta, insya Allah dia turutin gitu. Iya Zaskia, Ma Irwansa, Mama ucapin selamat ya, Mama doakan selalu semoga insya Allah kedepannya janin yang ada di kandungan Zaskia sehat, tumbuh menjadi bayi yang sehat, sempurna. Insya Allah selamat, sehat semuanya sampai lahiran. Amin ya Rabbal Alamin.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.